Beres-beres rumah dengan kondisi suasana saat di kampung. Tiap hari kerjaan kayak gak pernah selesai. Dari bangun pagi, cuci piring, beres-beres, semua dikerjain semua. Kalian gitu juga gak sih sama kayak aku? Kerjaan kayak gak ada habisnya. Rutinitas gini-gini aja. Apalagi kondisi rumah sekarang di kampung itu, mama tiap hari ke pasar. Jadi barang-barang itu pasti sangat banyak, rumah sangat berantakan. Dari yang namanya sabut kelapa, pisang, nangka, itu kalau nggak diberesin bener-bener kayak gudang. Jangan salfok sama motor aku ya. Ini motor bener-bener legendaris, dibawa kemana aja itu kuat. Rata-rata di kampung itu orang bawa motornya kayak gini, brondol. Karena itu buat dibawa ke kebun. Orang sini itu kalau ke kebun bawa motornya ya gitu, brondol, udah tinggal rangkanya aja. Motor bagus rata-rata dibawanya ke pasar, antar anak sekolah, buat jalan-jalan gitu. Cuman ya rata-rata ya kalau buat motor brondol itu dibawanya ke kebun, itu udah dimodifikasi dengan ban yang bisa melewati badai, hujan, dan panas. Ya gitulah kehidupan di kampung. Kalau nggak kuat-kuat ya kalian bakalan ketinggalan jauh. Kalau tinggal di kampung itu yang dipakai fisik. Hanya 30% masyarakat yang tinggal di kampung itu kerjanya di kantor. Sisanya ya di kebun, petani. Ada yang nanam jagung, ada yang deres karet. Dulu juga orang tuaku juga deres karet sebelum dia dagang di pasar. Tiap hari kerjaannya deres karet. Mungkin sebagian dari kalian tuh nggak tahu itu apa sih deres karet. Yang deres karet itu ngambil getah yang di pohon karet. Itu diambil getahnya, dicetak buat dijual. Mungkin sekarang 1 kilonya harganya 10 ribuan. 1 minggu sekali biasanya mereka baru bisa jual. Kalian pernah nonton Ipin Upin gak sih? Iya, neneknya Ipin Upin itu loh pernah ngambil getah yang ada di pohon. Ya itu, deres karet ya seperti itu. Menurutku pekerjaan paling susah itu yang deres karet. Karena aku sendiri pernah ikut mama aku ke kebun buat bantuin deres karet. Itu yang namanya getah itu sangat bau. Mungkin kalian yang gak kuat bau itu bakalan muntah kalau mencium bau karet. Tapi ya walaupun bau, ya duitnya enak. Ya gitu dulu ya cerita tentang perkaretan. Ini aku beresin lap-lapnya dulu. Karena tahu sendiri kalau di kampung itu kalau hujan pasti becek banget. Semua lap pasti bakalan basah semua. Apalagi ini baju-baju jelek udah jadi lap semua kalau di kampung itu. Lanjut aku beresin kandang entok. Ini kandang entok udah kotor banget, 2 hari aku gak beresin. Dari yang sampah namanya pisang, rumput, bebek, udah kayak banyak banget dan bau. Itu udah wajib harus dibersihin. Kalian yang punya peliharaan pasti juga kayak aku. Tiap hari harus beresin, sapuin namanya kandang buat peliharaan kita. Kalau nggak diberesin ya gitu, pasti bau. Apalagi kalau musim hujan, itu bau, becek, licin. Itu harus diberesin tiap hari. Tapi ya walaupun bau, capek, ya seneng-seneng aja sih. Karena peliharaannya banyak. Apalagi kalau dia udah nelor. Itu namanya kita makan telur itu nggak pernah telat. Kalau mau goreng telur ya tinggal ambil aja, tinggal goreng. Udah nggak mikir-mikirin ke warung buat beli telur. Ya itu enaknya kalau di kampung, lahan luas, lebar, bisa buat ternak. Yang namanya ayam, bebek, entok, semuanya ada. Tinggal kitanya aja tergantung mau ngurusin apa enggak. Karena ngurusin hewan itu ya susah-susah gampang kalau nggak rajin. Bisa bau dan nimbulin penyakit. Apalagi terutama buat peliharaannya. Kalau kita nggak rajin bersihin, kasih obat, kasih vitamin, ya mungkin bebeknya bisa mati. Ini anak ayam yang baru netes. Harus dikandengin dulu biar babonnya bisa kawin lagi. Ini juga ada marmut yang awalnya kita beli 2 pasang, sekarang alhamdulillah sekarang sudah beranak. Segitu dulu video hari ini. Terima kasih udah ikutin keseharian aku. Sampai jumpa lagi.